Ya, Mirza, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, jam 5.07 pagi waktu Indonesia Barat. Ups, musik. Musiknya masih ada, teman-teman. Kita mungkin nggak tahu deh bapak depan saya yang muter musik ini mana, lurus apa kiri. Kalau ke kiri sih bisa kita escape, soalnya musiknya riskan kena copyright. Iya. Nah, teman-teman semuanya, pagi hari ini saya rada bingung yang di belakang saya ini. Aduh, silau banget lampunya. Pertama saya mau bilang gini, saya adalah orang yang paling tidak suka ya kalau lampu depan mobil itu adalah LED putih, teman-teman. Soalnya pertama gini, teman-teman bisa lihat sendiri kan, nih cakupan sinarnya lampu LED putih itu memang nggak seluas dan setajam lampu LED yang kuning, teman-teman. Makanya kalau saya punya mobil nanti langsung tak ganti lampu depannya pakai LED kuning, karena sorotannya lebih luas, sorotannya lebih mantap, lebih tajam, lebih terang, tapi nggak bikin silau. Kalau yang putih nih, lihat saya berdiri dulu di belakang ya, itu bikin silau. Itu bikin silau. Kalau makin dekat ke ini bikin silau, nanti sakit mata, teman-teman. Saya kasih tahu aja ya. Tapi kok banyak mobil yang pakai, Pak? Lah, mobil itu kan nggak, namanya juga bisnis, teman-teman ya. Namanya juga bisnis. Kalau bisnis itu kan yang penting laku. Produk yang dijual itu laku. Nggak peduli mau mobil itu lampunya bikin sakit mata atau enggak. Nggak peduli mobilnya mau bikin orang jadi celaka atau tidak ya kan. Itu nggak dipedulikan ya. Nih lihat deh, nih mobil lampunya kuning, bohlam, tapi nggak bikin silau kan, pancarannya lebih luas gitu. Nah, let's get down ya to business ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kan tahu siapa saya kan. Saya kan adalah seorang pendukung kemerdekaan dari Palestina yang sangat militan sampai hari ini. Ya, sekarang kan kita lihat ada konflik yang berkecamuk di Timur Tengah. Yang melibatkan Iran dengan Israel. Itu. Nggak tahu bagaimana motif awalnya, yang jelas sih karena apa? Karena Israel itu konon katanya menyerang Iran atau mungkin menyerang salah satu sekutunya Iran gitu kan. Bisa jadi, kita nggak tahu juga awal mulanya bagaimana, sehingga menjadi, kalau saya lihat ini cukup destruktif sih. Israel ya menyerang ibu kota Iran yaitu Tehran, bahkan stasiun TV negara, bahkan lembaga penyiaran publik IRIB ya, Islamic Republic of Iran Broadcasting, itu markas besarnya hancur ya. Markas besarnya hancur dan mereka untuk sementara pindah ke markas temporer dan siaran TV-nya kembali ke analog ya untuk sementara waktu, karena pemancar digital di Mabes IRIB-nya hancur oleh serangan Israel. Tapi jujur, Iran pun membalas dengan gak kalah membabi buta juga. Iron Dome yang disebut Iron Dome atau kubah besinya Israel itu tembus loh oleh rudal Iran. Nah, bahkan Tel Aviv itu sendiri udah jadi kota horor gitu loh, kota
mencekam gitu. Bahkan sampai ribuan warga Israel itu mengungsi lari ke arah Gaza loh. Lari ke arah Gaza karena dibombardir terus-menerus Tel Aviv itu oleh Iran. Dan terbaru Iran itu sedang menyiapkan rudal yang lebih canggih lagi untuk membombardir Israel. Gak tahu mana lagi yang akan diluluh lantakkan oleh Iran. Jadi yang jelas ya, saya sebenarnya gini ya teman-teman, posisi saya dalam hal ini ya, kalau memang tadinya tuh saya berharap bisa selesai dengan caranya elo-elo gitu loh. Tapi karena dedengkotnya Israel yaitu Amerika Serikat ya, lewat Presiden Donald Trump itu akan berencana menyerang Iran, walaupun beliau katanya belum membuat keputusan, tapi ya ini beliau kan diam-diam pasti adalah keputusan, terutama dari para penyokong atau pendukung atau penyepong Zionis di Amerika Serikat itu, atau para pendukung penyepong Israel di Amerika Serikat itu pasti akan dorong Trump segera buat keputusan untuk menyerbu Iran gitu. Ya mau nggak mau, jadi saya harus bersikap dalam hal ini gitu loh. Tapi percayalah teman-teman ya, apa yang diutarakan oleh teman saya MH Sukaptari di Facebook itu ada benarnya juga loh. Amerika Serikat itu hanya jago main tempur di udara sama di laut. Kalau di darat mereka kurang. Lihat bagaimana kekalahan Amerika Serikat waktu perang Vietnam. Perang Vietnam itu lebih banyak perang di darat. Ya. Lihat bagaimana kekalahan Amerika Serikat dan kawan-kawan di Afghanistan. Mereka nggak sanggup melawan Taliban yang mengandalkan kekuatan di darat. Ya. Ibaratnya Amerika Serikat atau USA itu kurang cantik lah main di darat. Mereka bisa ya main udara sama laut gitu. Begitu udara lautnya sukses ya, baru langsung mereka main darat. Tapi itu pun kalau kayak gitu pasti akan di framing, wah ini US soldier killed by apa gitu misalkan. Kalau Iran teroris, Iran war crime dan seterusnya. Ujung-ujungnya pasti akan dimaki hamun itu, dihujat itu si siapa Ayatullah Ali Khamenei hafizahullah itu ya, akan dimaki hamun, wah ini Ayatullah mullah teroris jahat apa segala macam. Pasti mereka lupa bahwa karena sanksi dan embargo dari USA itulah yang membuat Iran itu jadi punya persenjataan yang lebih canggih dari USA. Sama canggihnya dengan bikinan Rusia. Ya karena kan Iran bersekutu dengan Rusia dan Tiongkok. Ya. Iran kan bersekutu dengan Rusia dan Tiongkok. Jadinya persenjataan mereka banyak, selain bikin sendiri, mereka juga disuplai dari Rusia dan Tiongkok. Makanya kan canggih. Gitu. Begitu ada rencana Trump mau nyerang Iran, saya memang harus bersikap. Gak boleh tidak bersikap. Tapi percayalah ya, orang angkuh seperti Trump dan para penyepong dan pendukung-pendukungnya, termasuk yang di USA itu para penyepong Zionis Israel itu, pada waktunya akan keder, pada waktunya akan kalah, pada waktunya akan keok teman-teman. Pada waktunya akan keok dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka lupa
bahwa Iran itu adalah lawan yang tangguh buat Amerika Serikat dan kroco-kroconya. Ya mau nggak mau USA nggak hanya mengandalkan G7 sih, kalau saya boleh jujur ya. Nggak hanya mengandalkan G7, tapi juga paling mengandalkan sekutu-sekutunya kayak Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu kan sekutunya USA. Arab Saudi, ya, Arab Saudi, Emirat Arab, ya. Terus apa ya? Sekutunya USA itu banyak di Timur Tengah. Turkiya, ya, terutama sekutu-sekutunya di NATO, ya, North Atlantic Treaty Organization. Itu kan bisa diandalin bagi USA. Tapi kan satu-satunya sekutunya USA di NATO yang ada di Timur Tengah itu ada Turkiya. Nah, Turkiya sendiri sampai saat ini belum bersikap mengenai hal ini. Itu belum bersikap. Karena boleh dibilang hubungan Turkiya dengan USA itu naik turun, teman-teman. Di masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan ini naik turun. Ada yang mengatakan Turkiya mulai merapat ke Rusia. Ada yang mengatakan bagaimana, nggak tahu, teman-teman. Itu urusan dalam negerinya mereka. Ya, nggak tahu, saya nggak tahu tentang itu. Itu urusan dalam negeri mereka. Urusan hubungan geopolitiknya Turkiya itu, saya nggak tahu. Jadi apa namanya? Kalau saya nggak tahu ya, saya memilih untuk tidak tahu. Sebenarnya saya tahu, tapi saya memilih untuk tidak tahu karena saya takut berasumsi. Gitu. Tapi kalau mau berasumsi sih sebenarnya ya itu tadi kesimpulannya adalah hubungan Turkiya dan USA dan EU selama pemerintahan Presiden Erdogan ini naik turun. Kadang bagus, kadang enggak. Dengan Rusia pun dengan juga sama, kadang naik turun, kadang bagus, kadang enggak gitu. Karena kan Turkiya itu kan adalah anggota NATO. Itu. Jadi gitu, teman-teman. Nah, makanya kawan-kawan semuanya yang saya hormat, kawan semuanya, para pemirsa. Jadi kalau soal ini sih saya memilih untuk lihat situasi dulu sih. Makanya kan saya bilang, begitu Presiden USA Donald Trump berencana akan menyerang Iran walaupun belum membuat keputusan, ya, tapi baru direncanakan akan menyerang Iran gitu. Kan baru direncanakan itu akan menyerang Iran. Ya, saya bilang ini saya harus bersikap ini mau nggak mau gitu. Dan jelas saya tidak ingin mendukung pihak yang tidak benar lah gitu. Kenapa? Gitu. Dan saya nggak double standard juga, ya. Gitu. Tapi jujur saya agak kurang suka dengan caption sama-sama penghancur umat Islam saling menghancurkan. Lah, Iran menghancurkan umat Islam itu dari mana ya? Bagi saya tuh gini, ya maaf nih, saya punya pandangan yang berbeda dengan teman-teman ya. Bagi saya Syiah itu masih agama Islam. Saya pakai data, teman-teman, bukan pakai hujatan. Syiah itu syahadatnya masih sama, cuma ada penambahan. Yang mengakui Ali bin Abi Thalib adalah wali Allah. Karena Syiah itu kan Sayyatul Ali, pengikut Ali. Ali bin Abi Thalib itu kan pendiri Syiah. Ya, yang
yang dianggap layak untuk menjadi khalifah sepeninggal wafat Nabiullah Muhammad SAW, karena masih ada garis turunan keluarga, yaitu ponakan Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Tapi kan kemudian menjadikan Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Jadi Syiah itu sebenarnya masih sama dengan Islam, masih Islam kok. Syiah itu bagian dari Islam, alirannya Islam. Bukan mengatakan, Pak, Syiah itu bukan Islam ya. Kasih saya datanya di mana. Kalau Syiah itu bukan Islam, syahadatnya masih sama, hajinya masih ke Mekah dan Madinah, Al-Qur'annya masih sama, bahasa ibunya masih sama, bahasa Arab. Kok dibilang bukan Islam ya, kepala bapak kamu itu loh. Itu yang makanya saya bilang saya kurang setuju dengan caption seperti itu. Apalagi di saat-saat kayak gini, seharusnya tuh kita ya bersatu gitu, bukan malah terpecah-pecah menjadi gimana-gimana gitu. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sampai bertemu kembali.